Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu penjagalan Anies dinilai bakal berakibat fatal ya. Pengamat dukungan rakyat semakin tak terbendung. Ini sesuai yang dilansir oleh Newsworthy, wartaekonomi.co.id. Ini dari pengamat Faisal Assegaf ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, kritikus Faisal Assegaf buka suara terkait penjagalan bakal calon presiden atau capres dari Partai Nasdem Anies Baswedan untuk maju ke Pilpres 2024. Dia mengatakan kemunculan Anies sebagai capres adalah dorongan partisipasi elemen pro perubahan. Namun saluran aspirasi rakyat itu terkendala presidensial threshold atau ambang batas capres 20%. Hal itu disampaikan Faisal Assegaf dalam akun Twitter pribadinya pada Kamis 19 Januari 2023. Peran partai sebagai saluran aspirasi rakyat tapi terkendala aturan PT 20% harus berkoalisi dan asbab itu memicu dinamika. Di luar urusan parpol, menariknya dukungan rakyat pada Anies makin masif dan tak terbendung. Tentu fatal bila Anies dijegal dengan menzalimi realitas tersebut, ujar Faisal Assegaf. Menurutnya, dukungan yang terus mengalir pada Anies adalah modal politik yang sangat berpengaruh besar bagi keputusan parpol. Terlebih bila rakyat berkumpul dalam skala besar untuk menegaskan soliditas yang lebih solid. Tapi tampaknya hal itu belum maksimal dilakukan karena rakyat terjebak manuver partai, ujarnya. Di sisi lain, mengkonsolidasi dukungan rakyat pada Anies di bawah bayang dinamika parpol sangat berbahaya. Konflik tersebut menurutnya mengikis soliditas rakyat. Harus keluar dari koalisi itu, bergerak lebih agresif, menggalang solidaritas dan menunjukkan kekuatan yang berlipat ganda, pungkasnya. Diketahui indikator merilis survei 3 nama yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Ganjar berada di puncak dengan raihan 33,9%, disusul Anies yang bertengger di posisi kedua dengan 32,2%. Sementara Prabowo di posisi paling buntut dengan raihan angka 23,9%, belum menjawab 10%. Dibanding sebelumnya, survei ini menunjukkan Anies meroket sementara Ganjar dan Prabowo menurun. Ya, sobat sekalian, itu ya dari Faisal Assegaf yang melihat pertama manuver dari yang menolak Anies Baswedan, yaitu dengan serangkaian penjagalan, itu juga menjadi hal yang ancaman yang bisa saja terjadi dengan adanya tekanan politik dan juga manuver partai politik yang terkesan ya bisa menjadi satu ancaman, bukan hanya pada saat safari politik yang dilakukan Anies ya, tetapi juga adanya beragam penjagalan ya, misalnya untuk kasus yang menjerat ataupun yang terduga bisa menjerat Anies dengan kasus isu ya KKN ya. Di situ ada Formula E yang terkesan dipaksakan, padahal kalau kita melihat Formula E ini dalam pelaksanaannya sukses dalam pelaksanaan, sudah mendatangkan peserta dan juga keuntungan dari APBD. Pun juga tidak selesai dari situ, ada kasus yang lain yang juga berpotensi bisa menjadi alat penjagalan ya, yaitu kasus bansos yang itu terjadi pada saat masa Anies Baswedan ketika menjadi gubernur. Dan juga ada yang dipotensikan lagi ya, yaitu kasus ya penggeledahan kantor DPRD yang juga kembali dikait-kaitkan pada potensi KKN pada saat masa Anies Baswedan. Jadi satu hal ya, rakyat ini sudah bisa menilai ketika kinerja pemerintah sekarang yang sangat merosot dan banyak kepentingan rakyat yang tidak diakomodasi, maka keinginan rakyat tentu saja bagaimana
semua hal itu bisa berubah. Dan Anies saat ini yang dipersepsikan sebagai aktor perubahan itu digadang-gadang bisa melakukan hal tersebut. Tetapi kalau kita melihat aksi yang terus-menerus ya, aksi penjagalan itu kalaupun nanti bisa terrealisasi, itu tentu saja akan memunculkan ya protes sosial dan people power yang justru akan, kalau tidak di manage dengan baik, akan berakibat ya tuduhan yang ekstrim kepada kekuasaan maupun istana yang dengan adanya ketidakpuasan ya dengan aksi ataupun kasus yang dibuat-buat untuk menjegal Anies. Jadi kalau ini tidak hati-hati akan berakibat negatif pada pemerintahan sekarang yang otomatis tidak bisa memberikan juga independensi dalam hal pilpres di 2024 nanti. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.